Ya, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu dalam pertemuan kali ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membahas tentang Pentakosta. Ya, apa itu Pentakosta? Nah, sebentar saya akan kesaksian dan juga dibarengi dengan beberapa ayat firman Tuhan yang mendukung untuk penjelasan mengenai Pentakosta ini. Ya, sebelumnya mari kita berdoa supaya sebentar kita mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Kembali hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, kami juga mau memuji nama Tuhan, mau masuk dalam hadirat Tuhan, supaya betul-betul kuat kuasa Roh Kudus turut bekerja, mendatangkan kebaikan buat kami semua, buat para pendengar, buat jemaat Tuhan yang sangat dikasihi. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus mengambil alih pertemuan kami dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kembali kita berhimpun hari ini. Bagaimana semuanya dalam keadaan sehat ya? Saya mendengar kemarin berita yang sangat indah, yang sangat bagus, yaitu Ibu Wiwik sudah memberikan laporan kepada saya bahwa anaknya Sanchez sudah disembuhkan. Haleluya. Jadi mari jangan ragu lagi saudaraku, ya, bila mana ada permasalahan dalam hidupmu, kami hamba Tuhan akan terus berdoa buat saudara semua sehingga ada jawaban. Ya, sebab kita tahu Kristus adalah jawaban. Saudaraku sekalian, kita kembali, saya ingatkan hari ini, yaitu tentang Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Ya, Pentakosta. Kita akan lihat sebentar dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, saudaraku sekalian, ini janji daripada firman Tuhan, di mana Nabi Yoel diperintahkan untuk memberitakan ini kepada bangsa di dunia ini. Nah, saudaraku sekalian, kenapa kita harus mendengar firman Tuhan ini? Sebab ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan yang pada saat itu diturunkan kepada Yoel, Nabi Yoel, dan kemudian saudaraku itu digenapi dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru kita tahu ketika Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini, dia mengajar murid-muridnya dia tentang kerajaan Allah. Bahkan sebelum Tuhan Yesus dia melayani, memberitakan firman Tuhan, ada seorang nabi yaitu Yohanes Pembaptis yang juga memberitakan firman Tuhan, yaitu tentang kerajaan Allah. Haleluya. Dan kalau saya baca firman Tuhan ini, pada akhir ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, itu dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia memberitakan juga firman tentang kerajaan Allah. Saudaraku sekalian, kalau kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5, Kisah Para Rasul 1 ayat 5 mengatakan demikian, saya bacakan buat saudara. Ayat 5 mengatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Ini janji Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini,
ya, Roh Kudus belum dicurahkan kepada murid-muridnya. Itu sebabnya banyak kelemahan terjadi di hati murid-muridnya. Sebagai contoh, Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dia menyangkal. Kemudian muridnya yang bernama yang menjual Tuhan Yesus, ya, mungkin kita masih ingat salah satu muridnya. Siapa itu? Sakius, bukan Sakius, siapa? Yang menjual Tuhan Yesus, Yudas Iskariot. Ya, puji Tuhan, saya diingatkan kembali. Ya, karena apa? Karena memang tidak ada yang bicara di hati murid-murid Tuhan. Tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan, ya, di hati mereka. Dan ketika itu memang Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi sebelum Tuhan Yesus dipermuliakan, ya, di kayu salib, ya, itu belum terjadi, saudaraku. Nah, janji Tuhan yaitu ketika itu dikatakan bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Nah, sebab murid-muridnya sekarang tinggal mereka, tidak ada gurunya, tidak ada Tuhan Yesus, sehingga tentunya mereka akan lebih kacau lagi kehidupannya, kacau lagi pelayanannya. Mungkin mereka kembali kepada kehidupan yang lama, yang tadinya sebagai pembuat tenda, dia kembali lagi yang tadinya mereka itu sebagai nelayan, mereka juga kembali menjadi nelayan. Nah, itu sebabnya Tuhan berjanji setelah dia naik ke surga, terangkat naik ke surga, saudaraku, maka dia berkata, tunggulah aku di Yerusalem. Ya, nah, saudaraku, murid-muridnya menunggu. Makanya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, ketika murid-muridnya itu taat akan firman Tuhan, maka dikatakan ayat yang ke-8, Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini janji firman Tuhan. Jadi Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka, murid-muridnya, terutama kepada murid-muridnya terlebih dahulu, supaya murid-muridnya melanjutkan pelayanan, melanjutkan pemberitaan firman, pemberitaan Injil kepada banyak orang. Nah, itu sebabnya dicurahkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu tinggal di batin manusia, di batin kita semua. Nah, saudaraku sekalian, seperti dikatakan pada Yehezkiel, dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan roh yang baru dan hati yang taat. Nah, itu firman Tuhan. Saudaraku sekalian, ini pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Sampai hari ini turut bekerja. Dimulai dari doa. Ketika mereka kumpul sama-sama, ya, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yaitu tentang Pentakosta, ayat yang keempat mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Jadi ketika Roh Kudus turun, ya, ke atas mereka, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Ya, jadi itu ada manifestasi dari Roh Kudus, ya, dinyatakan. Itu tandanya, yaitu berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Nah, saudaraku sekalian, sebelum saya lanjutkan firman Tuhan ini, saya mau kesaksian bagaimana ketika Roh Kudus turun ke atas saya, yaitu pada tahun 1974. Nah, itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. 74 berarti 46 tahun, ya. 46 tahun lalu, tahun 74. Tahun 1969 saya dibaptis, baptis air. Dan 5 tahun kemudian, 74, saya dipenuhi Roh Kudus. Saudara tahu, Tuhan punya rencana yang indah.
Tuhan punya rencana yang besar buat GKPY khususnya. Ya, kenapa? Sebab ketika itu kami sedang kebaktian, mengikuti kebaktian di sebuah gereja, yaitu GBIS waktu itu di Kebon Jahe. Ya, waktu itu dengan pimpinan hamba Tuhan Bapak Pendeta Mesah. Ya, dan waktu itu saya diundang, saya hadir dengan Bapak Pendeta Lukas, kemudian dengan Ibu Anita Santosa, istrinya. Nah, saudaraku, ketika kebaktian dimulai dan selesai firman, diadakan perjamuan kudus, dan ketika itu pendeta itu yang dari Australia, ya, dia mengatakan siapa yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Mungkin di antara saudara-saudara jemaat Tuhan banyak yang belum terima Roh Kudus. Kami maju ke depan, didoakan. Bahkan itu banyak, ya, bukan kami bertiga saja, tetapi ada beberapa orang, ada banyak orang jemaat dan hamba Tuhan maju ke depan untuk didoakan. Dan anehnya, saudara tahu, ketika itu saya didoakan, Pendeta Lukas didoakan, kemudian Ibu Anita Santosa almarhum juga didoakan. Apa yang terjadi? Tanpa terasa itu tangan saya terangkat, mengangkat tangan ke atas, kemudian ketika itu dia bisikan kepada saya berbahasa roh dengan berbagai bahasa seperti dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Nah, itu tiba-tiba saya berbahasa roh yang saya tidak mengerti. Ya, memang manusia tidak ada satupun yang mengerti tentang bahasa roh itu. Tidak ada seorang pun yang mengerti. Hanya Allah Bapa yang di surga. Semua bahasa dia mengerti. Tapi pada pokoknya ketika itu artinya adalah saya memuliakan Tuhan dengan bahasa itu. Saya menangis, ya, keluar air mata, air hidung, dikuras betul-betul. Ya, wah, tapi apa yang terjadi? Selesai saya berdoa, didoakan juga oleh hamba Tuhan itu, maka ada sukacita di hati. Nah, kami bertiga sama-sama bareng dengan waktu bersamaan itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ini cikal bakalnya kejadian Roh Kudus dicurahkan di kota Tangerang, di Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem. Kami dari GKPY, dan ketika itu ibadah di GBIS 1974, luar biasa. Dan ketika tahun 1975 terjadi kegerakan, ya, yang tadinya tidak ada doa pagi, yang hanya dihadiri oleh orang-orang tua, orang-orang lansia, dan saya turut hadir bersama dengan Pendeta Lukas. Saya hadir ke sana, berdoa, terus berdoa setiap pagi. Setiap pagi jam 5 pagi kami berdoa. Dan apa yang terjadi? Kegerakan semakin nyata. Terjadi nubuatan ketika itu. Terjadi orang yang belum penuh Roh Kudus didoakan, ditumpangi tangan, mereka penuh Roh Kudus. Wah, luar biasa. Sehingga betul-betul di Tangerang terjadi kegerakan. Dimulai dari GKPY, saudaraku. Dari gereja lain, GBI, Soleh Ali, waktu itu Bapak Pendeta almarhum Om Satam, ya, itu hadir, jemaatnya juga hadir beberapa orang. Kemudian dari Bapak Pendeta Om Domingus Pasar Baru, ya, GBI Pasar Baru hadir. Kemudian GPI Kebon Jahe, yaitu Ibu Edi Binata, ya, dengan anggota-anggotanya, pelayannya hadir. Wah, luar biasa. Ini kebaktian doa pagi. Setiap pagi itu bisa mencapai 30 sampai 40 orang. Ya, luar biasa. Banyak jemaat yang rindu dipenuhi Roh Kudus ketika itu. Dan itu gempar sampai melanda Tangerang, sehingga banyak gereja-gereja menyalakan atau mencap GKP atau Yerusalem, gereja Yerusalem ketika itu, dia bilang sesat dan sebagainya. Padahal itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang sudah melanda anak-anak Tuhan, yang melanda gereja-gereja Tuhan. Sudah digenapi, tapi ternyata dibilangnya sesat, saudaraku.
Ya, kami tidak anggap itu sebagai suatu kelemahan. Ya, kenapa yang bilang itu justru dari gereja, bukan dari kepercayaan lain, dari gereja. Tapi kami tidak putus asa, terus berdoa dan terjadi kegerakan yang besar. Bagaimana kami yang 4 gereja itu bersatu mengadakan satu kebaktian persekutuan. Wah, persekutuan 4 gereja. Itu hamba-hamba Tuhan yang hadir. Kita mengadakan acara, yaitu firman Tuhan disampaikan bergiliran, ya. Kemudian kita ibadahnya juga bergantian. Mula-mula di PY, terus di GBI, ya, itu bergantian. Itu 4 gereja bersatu mengadakan ibadah KKR bersama-sama, ya. Kemudian kita juga mengadakan kebaktian Natal bersama. Wah, luar biasa. Jadi lihat, ini kegerakan Roh Kudus, saudaraku. Kalau bukan Roh Kudus, siapa mau bisa bersatu seperti itu? Sekarang ini kita lihat, ya, sekarang ini banyak orang menonjolkan dirinya, ya, mau yang paling hebat, mau yang paling besar, tidak mau bersatu. Tapi ketika itu, ya, luar biasa. Ketika Roh Kudus turun, maka gereja-gereja dipersatukan. Ini, saudaraku, pada hari Pentakosta dicurahkan Roh Kudus. Sebetulnya tujuan yang mulia adalah mempersatukan gereja, bukan terpecah-pecah, bukan semakin hari semakin jauh, ya, dari persekutuan. Nah, saudaraku, pada akhir zaman ini, ya, Tuhan akan curahkan Roh-Nya 2 kali lipat ganda. Saudaraku, nantikan, ya. Kalau kita lihat kondisi zaman sekarang ini, ya, tidak lupa saya mau katakan kepada saudara, banyak orang takut, banyak orang khawatir. Orang sekarang takut ke luar negeri. Kalau dulu mungkin setahun 2 kali pergi ke luar negeri. Ada yang ke Belanda, ke Eropa, ada yang ke Amerika, ada yang ke Asia, ke Jepang atau Korea. Tapi sekarang semuanya, ya, sedang dilanda pandemi virus, ya, corona itu, COVID-19. Nah, saudaraku, mereka takut. Walaupun banyak duit, banyak uang, mereka sulit untuk bisa pergi kemana-mana. Ya, makanya slogan di kita Indonesia, di rumah aja, ya, beribadah dari rumah, kemudian belajar dari rumah, dan komunikasi juga dari rumah. Ya, betul-betul kondisi ekonomi sekarang di Indonesia betul-betul terpuruk. Banyak dana sudah dikeluarkan, berapa ratus triliun oleh pemerintah Indonesia untuk bisa memerangi virus ini. Banyak yang sakit, ya, dirawat di rumah sakit, yang kena virus pandemi ini, ya. Ada juga yang sudah sembuh, banyak yang sembuh, tapi ada juga yang meninggal karena tidak kuat menahan virus yang melanda di Indonesia ini. Sebagai orang yang percaya, kita terus doakan saudaraku, doakan mereka, ya, yang sekarang ini mungkin sedang menderita di rumah sakit, ya, walaupun banyak yang disembuhkan, tapi ada lagi yang sakit, ada lagi yang terkena virus ini, ya. Makanya perlu disiplin. Makanya gereja Tuhan pada pertengahan bulan Juni ini kita doakan supaya ada surat izin yang keluar dari pemerintahan, khususnya dari Kelurahan Kuang Jaya dan dari Kecamatan Karawaci, sebab kita berdomisili bertempat ada di daerah Kampung Baru, ya. Makanya jemaat, saya harapkan doanya yang kuat supaya nanti pada saat waktunya sudah tiba, kita bisa beribadah kembali dengan protokol kesehatan, ya. Jadi artinya kita menjaga, ya, bagi jemaat nanti yang akan ada ibadah lagi, maka diharapkan begitu saudara mau datang ke gereja, ya, diharapkan bisa pakai masker, ya. Semuanya pakai masker. Kemudian begitu datang di pintu gereja, di pintu gerbang, saudara akan dilihat kondisi tubuhnya, ya, panasnya,
pakai termometer ya, ditembak itu jidatnya. Kita sudah siapkan itu. Setelah ketahuan dia punya panasnya itu tidak mencapai 38 derajat Celcius atau itu kondisi merah ya, itu tidak boleh ibadah. Jadi dia harus pulang kembali ke rumah. Mohon maaf ya, sebab itu memang peraturan dari pemerintah harus itu demikian. Setelah misalnya ada 35 sekian, 36 sekian ya, itu bisa ibadah. Setelah dia dicek kondisi tubuhnya, kemudian cuci tangan. Di samping ada itu kami sediakan air dan juga sediakan sabun. Cuci tangan biar bersih. Setelah bersih, dilap, ada lap juga, dan bisa masuk ke gereja. Juga dalam gereja kita nggak bisa banyak-banyak seperti dulu ya, mungkin bisa 40 atau 50 orang ya, 50% dari biasanya kita ibadah ya. Dan bangkunya juga jarang-jarang, bangkunya jarang-jarang di tempat ini, tidak boleh rapat ya, harus dijaga kondisinya. Dan itu nanti begitu hadir saudara, Bapak Ibu, tidak boleh salaman lagi ya, cukup dengan tangan di depan sini ya, atau di dada. Nah kemudian setelah itu boleh masuk. Nah setelah masuk duduk, ambil tempat. Dan itu bangku yang sudah disiapkan renggang itu tidak boleh digeser. Itu sudah diatur oleh ya petugas gereja yang sudah mengatur bangku-bangkunya sehingga bisa ditempati. Dan kalau bawa tasnya itu taruh di lantai. Jadi jangan taruh di bangku ya. Biasanya kan kita sediakan 120 bangku, itu di sampingnya ada tas. Sekarang tidak bisa, taruh di bawah saja ya, atau taruh di pangkuan kalau bawa Alkitab. Tapi kadang-kadang ibu-ibu ini suka bawa tas ya, jadi itu taruhnya di lantai. Setelah itu dengarkan firman Tuhan. Mungkin waktunya juga terbatas. Kenapa terbatas? Ya memang itu nggak boleh terlalu lama ada di dalam gereja dalam satu perhimpunan. Itu sudah dilaksanakan oleh rumah ibadah lain, seperti mereka yang sembahyang Jumat ya. Supaya Jumat mereka juga diatur tempat duduknya, tidak boleh rapat, harus ada jarak 1 meter minimal ya, tidak boleh rapat-rapat. Nah kemudian setelah selesai kebaktian, kebaktian itu kemungkinan yang biasa 2 jam ya, kemungkinan pada hari-hari ini kita kalau kita mulai lagi itu hanya 1,5 jam paling lama selesai. Kemudian waktu pulang juga satu-satu teratur ya, pulang pelan-pelan berjalan satu-satu, tidak bergerombol, tidak boleh pegang tangan orang atau pundaknya dipegang, ditepuk begitu, itu kebiasaan yang lama. Tidak boleh juga cipika-cipiki ya, itu biasanya ibu-ibu atau para wanita suka cipika-cipiki, itu tidak boleh. Jadi kasih salam dengan tangan dirapatkan di dada ya, kemudian saudara boleh pulang. Nah itu ketentuannya, dan dicek kembali nanti suhunya berapa nih setelah kebaktian, apakah naik ya. Kalau seandainya naik, nanti begitu hadir naik 38 derajat Celcius itu dengan hormat supaya istirahat di rumah ya. Kenapa? Sebab ini kondisi yang tidak bagus ya, tidak bagus, dan ini perlu perawatan ya. Saya percaya Tuhan menjaga kita sehingga ketika kita mau kebaktian itu semuanya dalam keadaan baik. Tapi bagi para lansia ini diharapkan tidak hadir ya, yang umurnya sudah 80 atau 75 ya, 70 ke atas deh ya, itu jangan hadir dulu ya, sebab memang ketentuan ini dari pemerintah. Juga
anak-anak sekolah minggu sementara ini kita tidak mengadakan kebaktian, ya ini. Jadi supaya jemaat semua mengerti, nanti kita akan umumkan pada bulan Juni ini kapan kita akan mulai. Bisa aja minggu kedua atau minggu ketiga, sebab surat izinnya belum keluar dari aparat pemerintahan, ya. Jadi itu kita sudah ajukan kemarin juga dari pengurus gereja sudah meeting di kelurahan, dan itu sudah dibawa ke kecamatan supaya pihak kecamatan bisa mengurusnya dan bisa keluar izin untuk kita mengadakan kebaktian, ya. Bahwa dalam doa saudaraku, ya. Jadi ketika Roh Kudus turun ke atas kita, ada hikmat. Tuhan berikan kuasa kepada kita untuk mengatur pekerjaan Tuhan dengan baik. Semuanya berjalan dengan baik, semuanya ada sukacita, semuanya dapat berkat yang indah, ya, dari Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku, jadi jelas firman Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi dalam firman Tuhan hari ini, yaitu Yehezkiel pasal yang ke-11. Nah, Yehezkiel pasal yang ke-11 di sini mengatakan, ya, di dalam ayat 19 mengatakan begini, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan diri dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Nah, ini saudaraku. Jadi roh yang baru itu, Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, di batin kita. Ini sehingga kita menjadi kuat, menjadi diingatkan oleh Roh Kudus untuk firman Tuhan ini. Banyak orang kalau kita hidup secara duniawi, secara jasmani, saudaraku, maka banyak yang lemah. Sebab keduniawian kita lebih kuat. Hidup duniawi itu lebih kuat daripada hidup di dalam roh. Hidup dalam roh itu apa? Artinya Roh Kudus memimpin kehidupan kita, pikiran kita, kata-kata kita itu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga waktu kita ngomong kita tidak menyinggung orang lain, orang lain tidak merasa tersinggung dan sebagainya. Ketika kita ngomong berkata-kata, maka orang lain merasakan sejuk hatinya, dihiburkan, dikuatkan. Bahkan kalau saudara berdoa buat mereka yang ada masalah terjawab, ya, permasalahannya melalui doa-doa kita. Nah, jadi sekali lagi bagi saudara yang ada permasalahan, pergumulan dalam doa, pergumulan dalam pekerjaan, bisnis apapun, ya saudara, jangan ragu-ragu, saudara. Ya, saya siap hamba Tuhan untuk menampung segala permasalahan saudara untuk saya bisa berdoa. Ya, kalau saudara diam saja di rumah, tidak menyampaikan itu kepada saya sebagai gembala, maka saudara tidak terjawab doanya, kan? Permasalahannya tetap masih ada. Walaupun Roh Kudus mungkin sudah dicurahkan, tapi kita tidak mengandalkan Roh Kudus. Kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Makanya firman Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bersandar kepada manusia, terkutuk. Tapi berkatlah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Ini firman Tuhan buat saudara dan saya. Ketika kita tidak mengandalkan Roh Kudus, tidak mengandalkan firman-Nya, maka kita akan lemah. Maka kita tidak dapatkan apa-apa. Tapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus, atau kita menyerah kepada kuasanya, menyerah kepada anugerahnya yang besar. Dan anugerah Tuhan, saya mau bilang pada saudara, ya, sampai hari ini masih ada buat kita semua. Mujizatnya juga masih ada. Haleluya. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah saudara lemah. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti menjawab segala permasalahan kita. Ya. Jadi sekali lagi dukung dalam doa biar gereja-gereja bulan ini atau pertengahan minggu ketiga atau minggu kedua
mereka sudah mulai bergerak untuk kembali ibadah. Jadi bukan saja kita, saudaraku, gereja, tapi juga ada rumah ibadah pura, bio, kemudian masjid, juga mereka sudah mulai ada acara seperti begitu, ibadah di bersama-sama. Haleluya. Jadi sekali lagi, jaga kesehatan, jaga juga aturan dari pemerintah supaya kita dalam keadaan sehat, bisa ibadah, bisa beribadah dengan baik, bisa juga melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari saya tidak panjangkan firman Tuhan ini. Jadi sekali lagi, bila ada keperluan, mohon dukungan doa saudara, tolong bisa disampaikan sehingga kita bisa bersama-sama berdoa. Ya, sementara ini saya belum menerima permohonan doa ya bagi jemaat. Ya, jadi saudara jangan ragu, sampaikan kepada saya sehingga nanti kita bisa berdoa bersama-sama. Baik saudaraku sekalian, firman Tuhan hari ini saya tidak panjangkan. Bagi saudara yang memang rindu mau dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara bisa berdoa bersama saya. Ya, yakin nanti ya sebab pekerjaan Roh Kudus ini masih ada, tetap ada saudaraku, dan ketahuilah bahwa apa yang dikerjakan Tuhan itu luar biasa. Tuhan punya rencana yang besar, Tuhan punya rencana yang indah. Ketahuilah, saya sudah bersaksi tadi tahun 1974 saya dipenuhi Roh Kudus, sampai hari ini Tuhan menyertai saya sehingga saya bisa melayani di gereja di Kampung Baru, GKP Ranting Kampung Baru. Haleluya. Baiklah saudaraku sekalian, mari kita masuk dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Tuhan, biarlah kami hamba-Mu serahkan seluruh jemaat Tuhan. Mungkin di antara mereka juga ada permasalahan. Mungkin di antara mereka ada juga yang belum menerima Roh Kudus di hatinya, di batinnya. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan curahkan Roh Kudus sekarang juga. Curahkan Roh Kudus di tempat rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan nyatakan kuasa-Mu, janji-Mu Tuhan. Janji-Mu akan digenapi bagi orang-orang yang percaya. Ketika kami haus dan lapar akan firman Tuhan, haus akan Roh Kudus, ada kerinduan di hati kami untuk terima Roh Kudus, maka Roh Kudus akan dicurahkan di hati kami. Haleluya. Tuhan mengasihi umat-Mu, Tuhan mengasihi jemaat Tuhan, khususnya ya Tuhan jemaat GKP Kampung Baru. Oh Tuhan, mari Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka dalam pekerjaan, dalam persoalan apapun yang mereka hadapi. Tuhan adalah jawaban, Tuhan pasti menolong mereka. Juga aku berdoa bagi mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Hamba-Mu tidak mengerti, hamba tidak tahu keadaan mereka, tapi Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti, mau menjamah mereka. Berikan kemenangan, biar mereka terus berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, sebab Kristus yang akan menolong kami. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, Dia akan menyatakan kuasa-Nya, Dia akan nyatakan pertolongannya, dan anugerahnya tetap masih ada, mujizatnya tetap masih ada. Terima kasih Bapa. Kuserahkan bangsa kami, negara kami, biar mereka semua yang bekerja di pemerintahan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, pemerintahan kami Engkau berkati ya Tuhan. Dan ku berdoa mereka-mereka yang masih dirawat di rumah sakit ya Tuhan, menderita, oh Tuhan, kena virus corona ini, ya Tuhan penolong mereka, ya Tuhan jamah mereka, berikan kesembuhan. Biar hari-hari ku berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Banyak orang-orang yang disembuhkan, semakin banyak. Oh haleluya. Dan demikian ku berdoa supaya virus corona ini di bumi Indonesia semakin hari semakin berkurang, dan semakin hari semakin lenyap ya Tuhan, sehingga kami sebagai umat-Mu, sebagai rakyat di bumi Indonesia ini bisa beraktivitas
seperti semula ya Tuhan. Ekonomi kami normal kembali, orangnya bekerja kembali boleh bekerja, orang yang di PHK bisa mendapat pekerjaan yang kembali, dan bahkan rumah-rumah ibadah bisa dibuka kembali untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkati bangsa kami, berkati dunia ini, bangsa-bangsa di dunia yang sekarang menghadapi ya bermacam permasalahan. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kemampuan untuk semua bangsa-bangsa bisa mengatasinya. Terpuji nama Tuhan. Kuserahkan gereja kami GKP Kampung Baru, Tuhan yang peliharakan semua umat-umat-Mu yang ada di dalamnya. Tuhan sertai Tuhan, supaya mereka ya Tuhan ada dalam anugerah-Mu setiap hari, merasakan kasih-Mu, merasakan mujizat-Mu dan pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan kuserahkan ini ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali pada waktu dan tempat lain kesempatan. Tuhan berkati. Selamat pagi.